Selamat pagi anak-anak ibu semuanya, berjumpa kembali bersama ibu dalam pembelajaran matematika hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sebelumnya kita sudah mempelajari luas permukaan kubus, luas permukaan balok, luas permukaan limas, dan luas permukaan prisma segitiga. Nah, hari ini kita akan belajar tentang luas permukaan kerucut dan tabung. Tentu anak-anak kami masih ingat sewaktu di kelas 5 kita sudah belajar tentang bagaimana ciri-ciri dari kerucut dan juga ciri-ciri dari tabung. Dan juga jaring-jaringnya juga sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang luas permukaannya. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan perhatikan video berikut. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara menghitung luas permukaan kerucut dan tabung. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang kerucut. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, di dalam gambar berikut ada R, S, dan T, di mana R, S, dan T-nya, R-nya adalah jari-jari lingkaran, T-nya tinggi kerucut, dan S-nya adalah garis pelukis. Nah, garis pelukis ini adalah panjang sisi dari titik puncak kerucut sampai ke alas kerucut. Kemudian rumus luas permukaan kerucut yaitu luas alas ditambah luas selimut atau sama dengan luas alasnya pi kali R kuadrat ditambah luas selimutnya adalah V kali R kali S. Baik, sebagai contoh soal, di dalam contoh terdapat sebuah kerucut dengan panjang jari-jari 7 cm, kemudian panjang garis pelukis adalah 15 cm. Berapa cm persegi luas permukaan kerucut pada gambar? Nah, ini akan kita selesaikan dengan mendaftarkan terlebih dahulu diketahui. Diketahui S-nya 15 cm, kemudian R-nya sama dengan 7 cm dan pi yang akan kita pakai adalah 22/7. Kita pakai pi 22/7 karena jari-jarinya merupakan kelipatan 7. Kemudian yang ditanya adalah berapa cm kuadrat luas permukaan kerucut. Nah, penyelesaiannya, untuk menyelesaikannya kita menggunakan rumus luas permukaan kerucut. Nah, luas permukaan kerucut sama dengan V kali R kuadrat ditambah V kali R kali S. Nah, V yang kita pakai adalah 22/7 dengan R-nya adalah 7 cm. R kuadrat itu sama dengan 7 dikali 7. Nah, kemudian tambah 22/7 dikali 7, R-nya, S-nya 15 cm. Nah, dari hasilnya ini 22 cm dikali 7, di mana 7 dari 22/7 kita coret salah satunya dengan 7 cm, kemudian sama dengan kita peroleh juga hasilnya 22 cm dikali 15 cm. Nah, kita peroleh 154 cm kuadrat ditambah 330 cm kuadrat sama dengan 484 cm kuadrat. Jadi, luas permukaan kerucut adalah 484 cm kuadrat. Baik, kita lanjut ke tabung. Perhatikan gambar yang berikut. Gambar tabung berikut itu ada R yang berada di alas pada tabung, kemudian T merupakan tinggi dari tabung. R-nya adalah jari-jari tabung. Nah, ini adalah penjelasannya, di mana R sama dengan jari-jari lingkaran, kemudian T sama dengan tinggi tabung. Dan luas permukaan tabung rumusnya sama dengan 2 kali luas lingkaran ditambah luas selimut. Nah, luas lingkaran ini adalah alas dan tutupnya ya, berbentuk lingkaran, maka 2 kali luas lingkaran ditambah luas selimut sama dengan 2 kali V kali R kuadrat ditambah 2 kali V kali R kali T. Baik, kita masuk ke contoh soal. Berikut perhatikan gambar berikut. Nah, pada gambar berikut sebuah tabung dengan jari-jari 14 cm, kemudian tinggi 20 cm. Berapa cm persegi kah luas permukaan tabung pada gambar?
Nah, sekarang kita buatkan diketahui, di mana R sama dengan 14 cm, T sama dengan 20 cm, dan V yang kita pakai adalah 22/7. Kemudian yang ditanya adalah berapa sentimeter persegi luas permukaan tabung tersebut. Nah, jawab. Kita gunakan luas permukaan tabung, contohnya yaitu 2 kali V kali R kuadrat ditambah 2 kali V kali R kali T. Sama dengan 2 dikali 22/7 kali 14 kali 14 ditambah 2 kali 22/7 dikali 14 cm kali 20 cm. Nah, hasil yang kita peroleh adalah 88 dikali 14 tambah 88 kali 20 sama dengan 1232 ditambah 1760 cm pangkat 2 sama dengan 2992 cm pangkat 2. Jadi, luas permukaan tabung adalah 2992 cm persegi. Nah, sudah memperhatikan video penjelasannya bukan? Ibu harap semua anak-anak ibu dapat memahaminya. Dan untuk tugasmu hari ini, catat semua materi yang ada di video, kemudian nanti soal latihan akan ibu berikan di akhir video. Tugasnya silahkan dikerjakan dengan baik, setelah selesai langsung kirimkan ke WA ibu pribadi. Baik, sampai di sini perjumpaan kita untuk hari ini. Semoga anak-anak ibu dapat memahami materi hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan bantu orang tua di rumah. Bye-bye.